Usia pesantren itu jauh lebih tua ketimbang usianya penjajah yang memperkenalkan kepada kita sistem persekolahan. Yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal itu adalah kalangan pondok pesantren. Nusantara bukan negeri yang Darul Islam, tapi Nusantara negeri yang Darussalam. Jadi kalau ada pesantren yang kira-kira tidak ada kitab kuningnya, berarti itu hanya asrama doang, bukan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Para pemirsa, para pendengar yang kami muliakan, mohon izin saya Basnang Said, tuan rumah Said with Basnang Said. Sengaja hadir bersama dengan para pemirsa dan para pendengar seluruh komponen warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Ingin menyampaikan kabar berkaitan dengan sebuah entitas lembaga pendidikan asli Nusantara yang dimiliki oleh negeri kita adalah bernama Pondok Pesantren. Kalau kita membaca sejarah di Harlah Nahdlatul Ulama misalnya, pada tahun lalu, tahun 2023 itu ada 67 pesantren. Itu usianya bukan lagi 1 abad tetapi berabad-abad. Malah ada yang berdiri pada abad ke-14. Itu artinya bahwa ketika berdiri pada abad ke-14, berarti sesungguhnya usia pesantren itu jauh lebih tua ketimbang usianya penjajah yang memperkenalkan kepada kita sistem persekolahan. Karena kalau kita bicara soal sejarah bahwa Belanda masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Dari Belanda lah kemudian memperkenalkan kepada kita sistem persekolahan. Tetapi pondok pesantren sebagai lembaga asli Nusantara itu malah berdiri pada abad ke-14. Tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa ternyata kemudian pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan kampungan, tradisional, kolotan. Padahal sesungguhnya di pondok pesantren tidak seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, bagi yang pernah mondok pasti tahu betul bahwa pembelajaran yang ada di pondok pesantren ternyata pembelajaran yang tidak pernah berjauhan dari peradaban bangsa dan dunia. Kalau kita lihat misalnya pada tahun 1935 ketika muktamar berkumpul para tokoh-tokoh pesantren di Banjarmasin 1935, beliau sepakat para tokoh pesantren mengatakan Nusantara bukan negeri yang Darul Islam, tapi Nusantara negeri yang Darussalam. Ini cara pandangnya tokoh bangsa kita, para ulama pesantren yang menyebutkan bahwa kita itu bukan negeri yang Darul Islam, tapi negeri yang Darussalam. Negeri yang Darul Islam itu bermakna kita bukan negara agama, tapi kita negara yang penuh dengan kedamaian. Lalu kemudian dalam perjalanan bangsa kemudian setelah kita para tokoh bangsa memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Lalu kira-kira 3 bulan setelah diproklamirkannya kemerdekaan itu. Lalu kemudian tentara Inggris ingin kembali merebut kemerdekaan yang sudah kita proklamirkan. Lalu kemudian ada satu resolusi jihad dan ini yang bersejarah bagi bangsa kita. Yang kemudian ditelurkan oleh Hadratus Syekh namanya resolusi jihad. Yang mengatakan bahwa siapapun yang tinggal di radius 90 km dari pusat peperangan Surabaya, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan harus keluar membela tanah air. Lalu kemudian resolusi jihad inilah kemudian yang menjadi pemantik akhirnya tumpah ruah masyarakat keluar membela tanah air melawan penjajahan Inggris waktu itu. Apa yang terjadi? Jenderal bintangnya Inggris itu tewas di tangan seorang santri bernama Harun. Ini komitmen-komitmen yang telah dilakukan oleh pondok pesantren. Dan yang paling hebat, sahabat Nusantara, yang paling hebat adalah bahwa para ulama terdahulu itu ketika mereka berjuang, tidak pernah berpikir bahwa kalau kita nanti merdeka, ayo kita dirikan negara Islam. Tidak pernah ada bahasa yang seperti itu. Justru bagi mereka yang penting kita merdeka dulu.
bahwa apa bentuknya bangsa kita setelah kita merdeka itu urusan lain. Yang penting kita merdeka. Makanya di tubuh pondok pesantren itu tidak pernah ada perjuangan mendirikan negara Islam. Karena yang penting bagi mereka kita merdeka. Karena setelah kita merdeka, kita kemudian bisa melakukan banyak hal yang bermakna bagi masa depan bangsa kita. Makanya sahabat Nusantara yang kami muliakan, sering kita dengar ada adagium, la dinah liman la ardallah. Tidak ada agama bagi yang tidak punya tanah air. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan perintah agama. Kalau kemudian kita tidak merdeka, kemudian kita tidak damai bangsa kita, sehingga kita tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita. Itulah juga adagium yang banyak orang menyebutnya sebagai hadis, hubbul watani minal iman. Mencintai bangsa bagian daripada iman. Dan inilah kemudian yang mendorong para ulama terdahulu berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan agar kita punya ruang untuk memperbaiki nasib bangsa kita. Pendengar yang kami muliakan, yang lain bahwa setelah perjalanan itu, lalu kemudian kira-kira pernah terjadi ada konflik-konflik internal di antara para pemimpin bangsa. Kalau tidak salah 1950-an. Di antara pemimpin bangsa itu ada perdebatan sedikit yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak sah menjadi kepala negara. Karena bagi mereka ketidaksahannya Bung Karno menjadi kepala negara karena Bung Karno tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh MPR, tapi kemudian menjadi presiden. Lalu kemudian hal ini Bung Karno meminta masukan dari Mbah Wahab Hasbullah. Bahwa kira-kira tanggapannya Pak Kiai seperti apa? Ini ada konflik-konflik internal di kabinet kita yang kemudian sepertinya tidak mengakui keabsahan kita sebagai kepala negara. Lalu kemudian Mbah Wahab Hasbullah sebagai tokoh pesantren yang menguasai fikih dan usul fikih, akhirnya kemudian menyampaikan pandangan yang kira-kira seperti ini. Kalau kemudian kalian tidak mengakui Bung Karno menjadi presiden, maka seluruh pernikahan yang pernah terjadi itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Bung Karno mengangkat Menteri Agama mengangkat penghulu, penghulu menikahkan. Kalau sumber hukumnya lalu kemudian tidak sah, maka produk hukumnya kemudian itu menjadi tidak sah. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengatakan Bung Karno tidak sah menjadi kepala negara, maka seluruh produk-produk yang dihasilkan kemudian, maka itu juga menjadi tidak sah. Karena kepala negara mengangkat Menteri Agama mengangkat penghulu, penghulu menikahkan, maka kemudian menjadi halal karena dinikahkan oleh proses-proses itu. Tapi kalau kemudian sumber hukumnya dianggap tidak sah, maka juga menjadi tidak sah hasilnya kemudian. Lalu kemudian sepakat orang, kalau begitu Bung Karno makanya di Muktamar NU itu kemudian diberikan gelar Waliul Amri Bid-Daruri ala Syauqah. Jadi Bung Karno itu adalah kepala negara yang punya otoritas di masa kondisi darurat. Sehingga semua keputusan-keputusannya itu menjadi sah di mata agama dan termasuk di mata negara. Para pemirsa yang kami muliakan, selanjutnya begitulah perjalanannya kira-kira pesantren. Bagaimana kemudian pesantren hadir di setiap langkahnya negara. Pesantren tidak pernah menjauh. Kira-kira ketika tahun 1982-83, itu kalau tidak salah, itu kemudian Pak Harto sebagai presiden mencoba memperlakukan kira-kira supaya Pancasila menjadi asas tunggal. Lalu kemudian sekelompok masyarakat tidak sepakat dengan menjadikan Pancasila asas tunggal. Mereka lebih sepakat bahwa harus ada asas Islam. Yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal itu adalah kalangan pondok pesantren. Yang bagi kalangan pondok pesantren, di nilai-nilai Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan negara. Bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, itu kan ada qul huwallahu ahad. Bicara soal persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bicara soal permusyawaratan, kira-kira ada wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bicara soal keadilan,
ada i'diluhu aqrabu littaqwa. Makanya bagi tokoh-tokoh pesantren dan ulama kita itu selalu mengatakan bahwa intisarinya Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan begitulah perjalanannya kemudian pesantren terus-menerus menunjukkan baktinya, menunjukkan loyalitasnya, dan menunjukkan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai. Dan begitulah perjalanannya pesantren. Lalu kemudian alhamdulillah setelah reformasi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Akhirnya kemudian pesantren mendapatkan momentum untuk mengambil bagian dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian kira-kira perjalanan setelah beberapa tahun setelah Gus Dur menjadi presiden, lalu kita tahu bersama pada masanya Pak Jokowi ada Hari Santri. Telepontren adalah tempat aduan yang bersifat rahasia, aman, dan tanggap dalam menangani setiap laporan. Melalui chat dengan Telepontren, lalu pilih aduan yang akan kamu laporkan, lalu masuk ke link formulir, dan isi formulirnya dengan lengkap lalu kirim. Terima kasih telah menggunakan Telepontren sebagai tempat pengaduan dan berbagi informasi. Dan para pemirsa yang kami muliakan, itu perdebatan kira-kira Hari Santri itu diambil dari hari kapan. Jadi ada yang mengusulkan bahwa Hari Santri itu sebaiknya diambil dari 1 Muharram. Lalu kemudian banyak yang menyampaikan pendapat, kalau 1 Muharram berarti tidak ada yang spesifik, tidak ada distingsinya santri. Karena itu harinya umat Islam, siapa saja boleh memperingati Hari Santri itu. Artinya tidak ada distingsinya. Kalau 1 Muharram. Lalu terjadi diskusi yang panjang, akhirnya disepakati bahwa Hari Santri itu kita mengambil kesejarahan awal munculnya resolusi jihad, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945 sebagai Hari Santri. Kenapa? Karena pada masa itu, pada tanggal 20 Oktober itu keluarnya resolusi jihad sebagai waktu di mana kemudian gelora semangatnya santri untuk memperjuangkan tanah air benar-benar terbuktikan. Para pemirsa yang kami muliakan, tetapi yang dikenal dalam sejarah kita hanya Hari Pahlawan. Padahal sebenarnya tidak ada Hari Pahlawan andaikan tidak ada pemancingnya yang disebut resolusi jihad. Maka Hari Pahlawan 10 November itu sesungguhnya pemancingnya adalah resolusi jihad yang kemudian membuat para santri, masyarakat tumpah turun ke jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya kemudian muncul Hari Pahlawan tanggal 10 November itu sebagai puncaknya, tapi kemudian pemantiknya, pemancingnya adalah resolusi jihad itu. Lalu kemudian disepakati, maka Hari Santri itulah kemudian jatuh setiap pada tanggal 22 Oktober. Dan itu alhamdulillah Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden Jokowi, lalu kemudian mengeluarkan satu surat keputusan nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Yang hitungan Hari Santri itu adalah 22 Oktober berdasar di hari resolusi jihad 22 Oktober 1945. Lalu begitulah kira-kira dinamikanya. Alhamdulillah kita bersyukur sebagai santri ada Hari Santri. Tapi apakah cukup dengan Hari Santri saja? Yang kita selebrasi, kita melaksanakan upacara, tapi hanya sekedar Hari Santri. Tapi tidak ada yang monumental dalam perjalanan bangsa dan negeri kita. Tidak ada yang monumental yang menjamin masa depannya santri kita. Alhamdulillah oleh wakil-wakil kita di legislatif, lalu kemudian dicoba, diikhtiarkan sebuah regulasi yang kemudian bisa menjamin rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi pesantren dan santri itu sendiri. Lalu kemudian tersebutlah disahkanlah undang-undang yang kemudian bernama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Para pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang sama-sama kami muliakan. Selanjutnya bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentu masih ada turunan-turunannya sebagai bagian dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 itu. Maka kemudian kami di Direktorat PD Pontren waktu itu
belum berubah menjadi Direktorat Pesantren seperti hari ini. Lalu kemudian kita mencoba menyusun turunan-turunan dari Undang-Undang 18 ini. Maka kemudian Menteri Agama mengesahkan beberapa peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama yang pertama, PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, yang menjamin bahwa pesantren harus memiliki nomor statistik pesantren agar kemudian negara bisa hadir. Yang kemudian disebutkan bahwa salah satu rukunnya pesantren, pertama harus ada santri. Kemudian kira-kira yang lainnya harus ada kiai. Harus ada orang yang mumpuni ilmu agamanya yang mengajarkan nilai-nilai keislaman itu. Kemudian harus ada kitab kuning. Jadi kalau ada pesantren yang kira-kira tidak ada kitab kuningnya, berarti itu hanya asrama doang, bukan pesantren. Karena memang indikatornya pesantren itu harus ada kitab kuning. Lalu ada musola, ada masjid, dan ada asrama. Lalu yang paling penting bagi sebuah pesantren, itu harus memiliki arwahul ma'had, rohnya pesantren. Jadi rohnya pesantren itu bukan hanya berkaitan dengan keilmuan, tetapi yang paling penting adalah rohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya DNA-nya pesantren itu pasti cinta kepada negara. Kalau kemudian ada pesantren yang tidak cinta kepada negara, bugot kepada negara, pasti bukan asli pesantren Indonesia. Sepanjang ia asli pesantren Indonesia, pasti DNA-nya DNA hubbul watani minal iman, selalu cinta kepada negara, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh negara. Lalu kemudian ada PMA yang kedua, para pemirsa yang kami muliakan, ada PMA yang kedua yang disebut dengan Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren kita sudah sama-sama tahu bahwa jenis pendidikan pesantren ada 3. Pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan yang ketiga terintegrasi dengan pendidikan umum. Pendidikan formal pesantren ya kita sama-sama tahu, itulah mu'adalah. Mu'adalah kira-kira seperti pesantren Nirboyo, kemudian Sidogiri, lalu kemudian yang mu'allimin misalnya seperti Gontor. Lalu kemudian ada yang setara dengan pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah, yang disebut dengan PDF, pendidikan dinia formal, ula, usto, dan ulia. Yang sampai sekarang yang paling banyak adalah tingkat ulia. Lalu untuk perguruan tingginya, itu disebutkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 32 tahun 2020 bahwa Ma'had Ali adalah pendidikan tinggi pesantren yang sama kedudukannya dengan UIN, IAIN, sama kedudukannya dengan UGM, sama kedudukannya dengan UI dan perguruan tinggi yang lahir dari Kemendikbud dan Kementerian Agama itu sendiri. Sehingga lulusan Ma'had Ali itu adalah sama di hadapan negara untuk menjadi apa saja di masa yang akan datang, itu bisa. Lalu setelah PMA ini, lalu kemudian ada amanah di regulasi Undang-Undang nomor 18. Bahwa itulah kemudian terbit namanya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021. Yang bunyinya, judulnya kalau tidak salah, pendanaan penyelenggaraan pesantren. Kira-kira bagaimana bukti bentuk kehadirannya negara dalam memberikan penganggaran kepada pesantren? Nah, salah satu yang monumental dalam perjalanan pesantren bahwa sumber pendanaannya pesantren di samping uang syahriah dari masyarakat yang selama ini sudah berlangsung, juga sumber pendanaannya pesantren dari pemerintah pusat alias APBN. Kemudian dari pemerintah daerah alias APBD. Kemudian tentu ada hibah-hibah luar negeri yang memang harus dicatat oleh pesantren lalu diserahkan ke Kementerian Agama. Tetapi yang paling monumental, sahabat pendengar seluruh penjuru tanah air, adalah dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren inilah kemudian yang insya Allah kita banyak menaruh harapan bahwa dengan dana abadi pesantren nanti ini akan menjadi cara, jalan untuk kita memajukan sumber daya manusia santri kita. Penting kami sampaikan bahwa implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, utamanya pada aspek dana abadi pesantren, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut sudah terlaksana dengan baik. Tahun 2023, kalau tidak salah, kurang lebih 1.000 santri-santriwati kita itu menikmati pendidikan
di perguruan tinggi excellent di tanah air dengan full beasiswa dari negara lewat dana abadi pesantren. Termasuk kemudian kita fasilitasi sejumlah kiai-kiai, para pengasuh pondok pesantren untuk ke mancanegara mendapatkan ilmu perbandingan seperti apa manajemen pendidikan, misalnya waktu itu ke Jerman. Nah, tahun 2024 ini kembali negara melalui Kementerian Agama memfasilitasi sejumlah santri kita. Kalau tidak salah jumlahnya 836 santri untuk kemudian melanjutkan studi kedokteran, studi farmasi, studi berkaitan dengan keperawatan, studi tentang IT, studi tentang teknologi di perguruan tinggi excellent. Kita bekerja sama dengan UGM, kemudian UI, IPB, kemudian ITS, Airlangga, Surabaya, kemudian di Jakarta ada UNJ, lalu kemudian juga Ma'had Ali. Ada 6 Ma'had Ali yang menjadi lembaga mitra kita berikan beasiswa supaya anak-anak bisa melanjutkan studi di Ma'had Ali, kelak ke depannya bisa memiliki ilmu yang mapan dan matang untuk menjelaskan Islam rahmatan lil alamin. Dan begitulah perjalanannya hari ini. Lalu kemudian dalam perjalanan itu, karena di fungsi pesantren itu ada 3 fungsinya. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, dan ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk fungsi pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah Menteri Agama waktu itu 2021-2024 mencoba menggagas sebuah program yang disebut dengan program kemandirian pesantren. Alhamdulillah sampai tahun 2024 ini kita telah membantu 3.600 pesantren untuk dikuatkan perekonomiannya. Kenapa ini penting? Bahwa sesungguhnya penting terberdayakan ekonominya warga pesantren. Karena bagaimanapun negara hadir, mereka adalah para pejuang bangsa, tapi negara tidak pernah hadir memperbaiki ekonomi. Dan alhamdulillah dari 3.600 pesantren itu sekarang sudah ada 500-an pesantren yang sudah memiliki badan usaha milik pesantren atau namanya BUMP. Lalu di tahun 2024 ini setelah pergantian pemerintahan dari Pak Jokowi ke Bapak Presiden Prabowo Subianto, alhamdulillah Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Kiai Nasaruddin Umar kembali mencoba memikirkan seperti apa keberpihakan kita kepada pesantren. Dan salah satu skema yang coba nanti kita buat untuk tahun 2025 adalah mewujudkan rumahnya bernama Kepandirian Pesantren, tetapi programnya adalah Kampung Santri. Apa itu Kampung Santri? Para pemirsa, itu membayangkan begini. Yang disebut Kampung Santri adalah kira-kira dalam satu kampung itu bayangannya ada 10 pesantren, lalu kemudian 10 pesantren itu diintervensi kewirausahaannya oleh negara, oleh Kementerian Agama, agar lebih berdaya. Lalu kemudian SDM-nya juga nanti difasilitasi oleh negara. Sehingga kalau misalnya dalam kampung santri itu ada pondok pesantren yang punya potensi untuk memiliki klinik di masa yang akan datang, maka akan kita minta santrinya untuk kemudian kira-kira seperti apa di kader mereka sebagai dokter, kemudian sebagai perawat, agar nanti setelah selesai kembali kemudian menjadi orang yang terberdayakan di pesantren, karena kemudian rumah sakitnya itu diambil dari anak-anak yang pernah kita berikan beasiswa di studi program doktor dan prodi-prodi yang lainnya. Begitulah perjalanannya. Lalu kemudian hal lain yang akan dilakukan kira-kira yang telah kita lakukan di tahun 2024 ini adalah ada dana BOS. Jadi dana BOS itu adalah kira-kira dana yang diberikan kepada satuan-satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama. Jadi baik tingkat ula maupun tingkat ustaz serta ulia, lalu juga di tingkat Ma'had Ali. Lalu kemudian hal lain, kita juga bukan hanya memberikan bantuan kepada pesantren, tapi juga kita mencoba menguatkan lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah dan kemudian lembaga pendidikan Al-Quran.
Jadi di Kementerian Agama itu pada Direktorat Pendidikan Pesantren hari ini bukan hanya kami menangani soal pesantren, tapi juga kita menangani lembaga berkaitan dengan madrasah diniyah, lalu juga berkaitan dengan lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi total jumlah lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab Direktorat Pesantren ini itu kira-kira ada 350.000 lembaga. Di dalamnya ada 42.000 pesantren, lalu 200 ribuan lembaga pendidikan Al-Quran dan 100 ribuan lembaga pendidikan madrasah diniyah. Ini artinya bahwa 350-an ribu lembaga pendidikan Islam, baik itu MDT, PQI maupun pesantren berada di bawah tanggung jawab Direktorat Pesantren yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian berikutnya para pendengar, para pemirsa yang kami muliakan, hal lain adalah untuk tahun 2025, kita insya Allah kita mencoba membuat banyak program dan yang paling penting adalah pertama untuk tahun 2025 atas arahan Bapak Menteri Agama, kita akan mencoba membuat satu lembaga pendidikan yang kira-kira pesantren kita bisa beradaptasi di masa yang akan datang. Lalu kemudian pesantren bisa melahirkan peradaban yang membanggakan Indonesia. Apa itu? Sekarang kita sedang mempersiapkan desain seperti apa pesantren internasional Indonesia. Ini alhamdulillah Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar itu memplanningkan kita akan menggunakan tanah di UI 3. Yang kalau tidak salah lebih 100 hektar luasnya tanah itu sekarang sudah berdiri UI 3 dan insya Allah nanti dari tempat sana kita akan mendesain seperti apa melahirkan pesantren internasional Indonesia. Yang pertama dari sisi kurikulumnya, tentu nanti kurikulumnya bukan kurikulum yang biasa, tetapi kurikulum yang akan memikskan seperti apa kurikulum pesantren modern, seperti apa menggabungkan kurikulumnya MAN-IC, lalu kemudian mungkin kita bisa adopt SMA penabur yang selama ini menghasilkan siswa-siswi terbaik di tingkat internasional, nanti kita akan adopsi. Sehingga nanti kurikulumnya pesantren internasional Indonesia ini adalah kurikulum yang mengadopsi banyak kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan yang maju. Tapi kemudian tidak meninggalkan prinsip dan kekhasan pesantren sebagai entitas asli Indonesia. Dan dari sisi kelembagaan, kita memplanningkan bahwa semoga nanti di pesantren internasional Indonesia ini, satuan pendidikan yang kita dirikan adalah kira-kira PDF Ula, PDF Wusta, PDF Ulia, dan insya Allah di masa yang akan datang kita juga akan telurkan Ma'had Ali. Kita membayangkan semua, kalau ini yang terjadi, maka inilah sumber kira-kira masa depannya Indonesia yang telah akan melahirkan anak-anak yang maju cara pandangnya, maju cara berpikirnya, kuat sainsnya, tapi juga tetap mencintai bangsa dan tanah airnya. Para pemirsa yang kami muliakan, selanjutnya apalagi yang akan kita lakukan? Yang sangat penting akan kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mewujudkan PDF satu atap. Apa yang disebut dengan PDF satu atap? Kira-kira kalau pondok pesantren itu sudah ada tingkat ulianya, maka bagaimana caranya supaya segera mendaftarkan diri bermohon untuk dibukakan PDF tingkat wusta. Bagi yang sudah ada ulia dan wustonya, kita akan segerakan mendirikan tingkat ula. Sehingga dalam pesantren itu yang tadinya hanya ulia sekarang sudah menjadi satu atap, ketiga-tiganya ada, ulianya ada, wustonya ada, dan tingkat ulanya juga ada. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan seperti apa PKPPS hari ini. Jadi pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah hari ini pasti Bapak Ibu para pemirsa tahu bahwa sebenarnya PKPPS, pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, memang tidak ada diksi dalam Undang-Undang Nomor 18. Nah, PKPPS dulu itu berdiri pada masanya Menteri Agama Bapak Kiai Tolha Hasan. Lalu kemudian Menteri Pendidikan Nasional waktu itu Pak Kiai Yahya Muhaimin. Lalu kemudian
dilakukan kerjasama supaya kemudian anak-anak dari Pondok Pesantren Salafiyah juga punya masa depan, bisa melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi umum, maka kemudian diprogramkan kejar paket A, B, dan C di pondok pesantren. Itu sebagai bagian supaya kemudian para santri Salafiyah juga bisa mengambil bagian di masa yang akan datang. Nah, tetapi kemudian setelah ada undang-undang pesantren, diksi kesetaraan sudah tidak ada, lalu kemudian negara juga sudah memperlakukan sama seluruh pesantren, termasuk Salafiyah. Maka kemudian karena diksi kesetaraan sudah tidak ada, maka kesetaraan yang ada hari ini ada 1987 pendidikan kesetaraan. Nah, ini pelan-pelan kita jadikan, kita beri kesempatan sebagai lembaga pendidikan transisi sampai tahun 2027. Nanti selama 3 tahun ini kita akan berikan pilihan kepada pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah untuk memilih apakah ingin mendirikan muadalah atau PDF atau kembali ke Hittah sebagai Pondok Pesantren Salafiyah. Dan di masa transisi ini seluruh anak-anak kita yang masih ada di Pondok Pesantren Salafiyah di program kesetaraan, silahkan diselesaikan studinya, tidak ada anak-anak yang dirugikan. Hanya memang kita ingin benar-benar supaya kesetaraan itu nanti pilihannya. Apakah mereka mau kembali ke muadalah atau kemudian bertransformasi menjadi PDF atau kembali ke aslinya sebagai pondok pesantren Salafiyah. Hal penting Bapak Ibu semua yang kami muliakan bahwa kita mencoba ini yang kemarin waktu kami mendampingi Bapak Menteri Agama ketika kunjungan ke Surabaya, kita akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau tidak salah pembicaraan waktu itu antara Pak Menteri Agama dengan Wakil Menteri Transmigrasi. Sebenarnya setiap tahun ada banyak kuota untuk keluarga muda di Indonesia melakukan transmigran dari provinsi yang padat penduduknya ke provinsi yang kurang penduduknya. Lalu kemudian kita mencoba menyiapkan kira-kira Memorandum of Understanding agar kira-kira di masa yang akan datang keluarga santri muda kita, jadi santri muda kita yang sudah berkeluarga itu bisa mengikuti program transmigrasi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena santri kita itu kan sebenarnya ulet orangnya, mandiri karena sudah terbiasa di pondok pesantren. Sehingga kalau mereka kemudian kita akan mengikuti program transmigrasi, maka saya yakin daerah transmigran itu akan maju. Karena dikelola dan diolah oleh orang yang selama ini memiliki soft skill yang kuat, mandiri apa adanya, tidak neko-neko, lalu kemudian bersungguh-sungguh ketika menghadapi satu pekerjaan. Dan yang seperti ini adalah wataknya para santri. Kemudian yang kedua, kalau santri kemudian menjadi peserta transmigran, akan menyebarkan Islam rahmatan lil alamin di daerah-daerah yang kemudian tidak padat penduduknya, yang kemudian diisi oleh para santri, maka pasti akan melahirkan peradaban baru. Dan peradaban baru yang dilahirkan adalah peradaban yang memang kemudian ditradisikan oleh santri di pondok pesantren. Saya membayangkan ketika kemudian santri kita ikut menjadi peserta transmigran, maka mereka bersungguh-sungguh bekerja, lalu kemudian lama-kelamaan mereka mendirikan lembaga pendidikan. Akhirnya kemudian benar-benar daerah transmigran itu suatu waktu akan menjadi sebuah kota peradaban. Dan ini yang terjadi di banyak lokasi-lokasi transmigran yang tadinya kurang penduduknya, lalu kemudian didatangi oleh transmigran, sekarang menjadi kota mandiri. Nah ini hal-hal yang penting kita planningkan untuk tahun 2025. Lalu yang sangat penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian para pemirsa, bahwa untuk dana BOS tahun 2025 ini kita coba, nah selama ini dana BOS itu kan dikelola oleh pusat. Nah kami berpikir bahwa dana BOS harus didekatkan kepada layanan. Yang selama ini santri itu kan ada di daerah. Nah sementara kemudian pusat yang mengelola dana BOS itu. Sekarang dana BOS itu insya Allah kita akan serahkan ke Kanwil
dan Kemenak Kabupaten Kota. Nanti kita akan buatkan seperti apa panduannya, seperti apa petunjuk teknisnya, supaya dana BOS itu dikelola dan diolah oleh provinsi, biar layanan kita makin dekat kepada masyarakat yang memang layanan kita selama ini kan berbasis masyarakat yang ada di daerah. Dalam hal ini pondok-pondok pesantren yang ada di daerah-daerah baik terpencil maupun yang ada di daerah perkotaan. Para pemirsa yang kami muliakan, sesungguhnya masih banyak yang penting kami sampaikan, dan tentu di agenda Say It with Basnang Said, di agenda hari ini tentu tidak bisa kami sampaikan semuanya karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah nanti kita akan sambung di sesi-sesi yang lain. Tentu kami mengucapkan selamat menikmati, dan jika ada tanya jawab satu waktu silakan nanti tentu akan ada nomor kontak yang disiapkan oleh tim kami. Oleh karena itu selamat menikmati, selamat mendengarkan hal-hal yang kami sampaikan sebagai bagian dari kebijakan negara terhadap pesantren dan layanan pendidikan keagamaan yang lainnya. Sebenarnya masih ada program rumah kitab, nanti juga kita akan diskusikan nanti pada sesi berikutnya. Demikian sesi Say It with Basnang Said. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.